Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam buat rekan-rekan Semanik dan tentunya Ajiber di mana berada. Kembali dengan saya DMC dari Semapur, Semanik punya cerita Ajiber Sky. Dan sore hari ini saya sudah ditemani dengan adik kelas saya dari angkatan 2014. Itu ya. Oke, langsung saja perkenalan siapa beliau. Assalamualaikum. Baik, silakan langsung Neng untuk memperkenalkan diri. Namanya siapa, rumah di mana, RT-nya siapa? Nggak usah kalau RT, langsung aja namanya. Halo, nama saya Siti Raisa Fitra, biasa dipanggil Rara. Rara, ya, oke. Baik, Neng Rara panggilannya berarti ya? Iya. Oke, Neng Rara berarti angkatan 2014 ya? Oke, Neng Rara di 2014 itu apa sih yang Neng Rara ingat di zaman-zaman waktu SMA? Dulu ya, berarti udah 6 tahun dong, 7 tahun ya? Oke, apa tuh yang Neng Rara ingat? 2014 banyak udah banyak guru yang udah pensiun ya, tapi waktu itu masih ngajar, lumayan seru ngajarnya juga. Paling apa ya, 2014 gak terlalu ada kayak kasus yang lumayan Ya, juga nggak ada. Karena emang di tahun 2000-an ini 2010 lah ya, itu udah yang saya lihat emang bager-bager gitu ya muridnya gitu, karena emang tidak kayak dulu gitu ya, kayak 93 gitu kan, Bang Opung itu bandel banget pokoknya itu, jadi ya nggak seperti inilah gitu kan. Ini kalau 2014 itu 92 ya Bang Opung ya. Oke, Neng Rara, masih ingat nggak dulu kelas 1 berapa? Kelasnya kelas berapa? Kelas 2, kelas 2 berapa? 2, 3 berapa? 10 ya? Kelas 10. Oh, udah kelas 10 ya, bukan 1, 2, 3 lagi ya? Iya. Oke, 10 berapa? Kelasnya ada 10. 10 6 itu apa? IPS, IPA? Belum. Ada penjurusan. Oke. Di kelas 11-nya baru ada penjurusan. Penjurusan. Kelas IPA. IPA, oke. Kelas 11 1 IPA, terus kelas 12 3 IPA. IPA, oh IPA semua ya, oh berarti sama kayak saya, pinter lah ya. Saya IPS dulu. hubungannya Oke. Oke, Neng Rara, dulu wali kelas siapa kelas 1? Arti. Pak Arti, oh jangan bilang Pak Arti, Pak Makna ya, oke. Terus kelas 2-nya? Kelas 2-nya Bu siapa? Nah, ini masih muda loh pada, udah lupa. Kelas 12-nya Bu Ida. Bu Ida, kelas 3-nya? Kelas 12-nya Bu Ida. Oh 12 Bu Ida, 10-nya Pak Arti, 11-nya Bu Bu Blank Padi ya. Kelas 12-nya Bu Ida. Oke. jadi indoor class. Oke, untuk Rara sendiri ya, sosok Rara itu seperti apa sih di SMA dulu? Pendiam kah? Atau periang? Atau ya ramai gitu bagaimana? kelihatan dari sini ya. Kelihatannya emang pendiam. Lama ceritanya hicing ya, dari kako hicing. Ini mau kelihatannya banget pendiam gitu ya. Rara, masih ingat nggak sama teman-teman sekolah dulu yang satu kelas di kelas 10? Masih Siapa aja? Ada yang mungkin yang sekarang masih interaksi, ada Mela namanya, sebangku Mela. 3 tahun sebangku. Jadi 3 tahun semua? Iya. 10 sebangku di bangku? Iya. Kebetulan dapetnya sebangku 3 tahun. Terus siapa lagi? Masih ada Melanya? Masih Ya, ada. siapa dong? Halo Mela, dia lagi kerja. Kerja ya? Nggak nonton nggak? Ya belum ya, karena kan ini nggak apa kan, belum di ini ya. Oke, berarti Mela ya. Iya, Mela. Kalau untuk temen dulu di kelas 10 yang paling pinter siapa? Di kelas 10 itu ada yang namanya Ani, ya Ani. Sekarang jadi guru juga. Oh guru, Iya, oke. jadi guru di sekolah swasta.
swasta, terus Mela juga teman sebangku saya termasuk yang pintar. Oh pinter. Sekarang guru bukan Mela? Ngajar juga dia di apa ya, kayak sejenis TK. Oh iya, PAUD gitu ya? Iya, bukan PAUD apa ya? Untuk yang apa berkebutuhan khusus lah. Oh iya oke. Nah di 2014 punya grup nggak? Grup WA gitu? Enggak ada apa emang Mela apa namanya nggak tahu? Jadi grup WA itu tuh kalau nggak salah ya di zaman saya tuh udah ada Android, cuman untuk grup WA tuh belum hits, jadi cuma chat pribadi. Oke, kalau sekarang 2014 ada nggak punya grup nggak sekarang nih? Sekarang 2014? di angkatan 2014 Iya. maksudnya. Ya. Ada, cuman saya nggak masuk kayaknya. Nggak masuk? Iya. Aduh, ini harusnya masuk karena ajang silaturahim juga. Iya, cuman nggak grup besar sih per kelompoknya masing-masing. Oh, gitu. Kayak ada kelompok masing-masing. Ada ya. Nah itu kebagusnya saran saya buat teman-teman 2014 nih ya. Bikinlah satu paguyuban 2014 agar informasi apapun yang bertentangan SMA Ciawi bisa nyampe, karena apa ya, memang kayak 92, 93, termasuk 96 juga memang ada semanik dari 96 tapi per kelas juga ada, tapi per all in-nya tuh ada. Jadi kalau ada informasi tentang ekonomi segala itu bisa di ini, tolonglah di ini ya buat teman-teman 2014 nih agar persatuannya itu bisa lebih erat lagi ya. Oke, Rara, rumah di sini, dari dulu, dari pas sekolah SMA di sini. Iya. Berarti jalan dong ya? Jalan Ya. kadang jalan, kadang bareng teman naik motor. Oh gitu. Nah kan beda ya kalau zaman dulu kayak mungkin angkatannya tahun 80, 85 itu kan kalau istirahat itu kan pasti minimal kalau cowok masih main bola atau ya berinteraksi gitu, bermain. Kalau di 2014-an, 2005 kan kita udah tahu sudah ada handphone segala macam. Itu kalau istirahat ngapain sih? Di kelas 10 ya biasa kantin gitu ya, terus atau enggak apa main bola atau apa. Masih ada nih bola? Masih ada. Bola kan sampai sekarang masih terus. Ya, tapi kan sekarang udah get sekarang. Tapi waktu itu masih sering sih kita, malah Masih ya? jarang sih yang megang HP gitu. Gitu. Dan Tapi boleh waktu itu sekolah boleh pakai handphone, boleh bawa handphone boleh. boleh. Nggak disuruh simpan dulu gitu. Kalau masuk ke sekolah? Waktu 2004, jadi kan saya masuknya tuh 2011 ya. 11 ya. 2011 itu ya masih boleh dibawa. Masih boleh dibawa. Oke. Nggak harus dikumpulin di satu di wali kelas atau Iya, apa, enggak ya. Masih bisa bawa HP, masih Oke. Terus kalau istirahat kelas 10 biasanya interaksi ke kantin atau enggak biasanya cowok-cowoknya suka main bola kadang, atau enggak apa ya, masuk ke kelas lain, Iya. interaksi sama kelas lain. Saya kalau lihat Rara ini kayak saya kenal banget gitu ya, kayak apa kakak kelas saya dulu gitu, mirip banget, namanya Teh Wawa, mirip banget namanya ya. Dan tapi nggak ada hubungan apa, ada hubungan yang ada ya. Dikira nggak ngaku dia. Oke, kita masuk ke setelah lulus SMA. Rara kuliah di mana? Di UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Indonesia. Memang sudah punya niat menjadi guru? Enggak guru sih sebetulnya, cuman mau langsung terjun ke lapangannya aja, cuman kepikiran juga mendingan guru juga gitu di belakang layar aja lah Oke. gitu. Jadi udah Di UPI itu berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Universitas Pendidikan Indonesia, mengambil jurusan apa? Jurusan pendidikan seni tari. Pendidikan seni tari? Sangka dong. Nari itu Iya. jago dong narinya. Wah, bisa dicoba dong. Abis ini kita tes ya untuk apa namanya, kalau dia ngambil jurusan tari, kita tes untuk tinju ya, oke? Itu nyambung. Oke. Lulus di UPI ya, itu 3 tahun. 4 tahun. Oh, 4 tahun. Terus pulang pergi Bogor, Bandung gitu? Enggak sih, saya ngekos di sana. Ngekos di sana. Paling sebulan sekali atau kalau ada libur Oke.
nasional pulang. Oke. Nah, setelah itu lulus kuliah, kerja apa gimana? Lulus kuliah saya pulang ke Bogor. Iya pas pulang Iya. Hanya balik ke Bandung. Nggak tetap di Bandung, kan banyak teman-teman Banyak yang ya? jadi tetap di Bandung. Oh Jadi ada. di sana, Jadi iya. di Bandung nggak pulang-pulang gitu. Iya, jadi kerja di sana. Kalau nyamat mana tuh balik-balik. Oke. Saya pulang terus ya kerja apa namanya, kayak kerja sambilan gitu ya. Apa tuh? Sebelum ngajar gitu ya, paling kayak ngajar di rumah gitu. Apa, tari kayak Oh, private gitu. les tari. Ya, private belum buka kan. Tari apa? Tradisional. Tradisional Jawa Barat. Sunda, iya, Tari Jawa Barat. jaipongan gitu kan. Iya. Sebenarnya nyambung sama saya ini kan, jadi saya kan punya sanggar tari juga kan. Kebetulan memang saya membutuhkan guru tari. Boleh nggak? Ya, oke, jadi privat ya. Iya. Oke. Private. Berapa kalau ada yang pengen diajak nari? Maksudnya Kan privat. Daripada perepet. Oh, privat ya? iya private. Privat. Berapa itu waktu itu? Satu murid. Untuk satu lagu ya? Itu sampai satu lagu kan? Apa dua lagu apa berapa? Kebetulan itu dia punya apa ya, kayak tim upacara adatnya. Kebetulan dia ada namanya Ebi, oke. tim upacara adat Ebi yang sering apa namanya ngisi upacara adat di undangan-undangan. Ya, itu saya banget sebetulnya. Iya. Terus butuh tarian baru ke Tarian saya. baru. Jadi Oh. paket pertarian lah. Pertarian gitu. ya, itu berapa? Kemarin saya karena satu kan, jadi saya menyalurkan tariannya, mereka apa, mereka mengambil ilmunya, gerakannya, terus mereka tarikan ke ya udah ke semua pernikahan yang mereka Ya, bayar gitu. oke. Jadi satu ya, kemarin saya kurang lebih ada 1 juta per satu event. per satu tarian. Tarian, mereka oke. minta. Oke, jadi buat teman-teman semuanya nih yang mau yang putra putri dari Aji Beristimewa pengen punya kebakat yang lebih untuk seni tari, ya langsung bisa hubungi Teh Rara nih ya. Alamatnya di Jalan Raya Tapos, Veteran 3, Warung Pala ya. Warung Pala, terus RT-nya juga silakan nanti ada di bawah ini ya. Tapi itu buat apa ya, itu buat kayak agensi. Kalau buat Ya. pribadi berapa sih lebih murah? Lebih murah ya, lebih murah. Pokoknya kalau pribadi lebih murah ya. Kalau untuk yang kayak satu sanggar gitu, ya mungkin karena ini banyak kan, ya mungkin agak tadi ya harganya seperti itu. Oke, baik. Jadi sebelum bekerja itu anggaplah jadi guru tari lah ya. Iya. Oke. Nah, berapa tahun jadi guru tari? Cuma 3 bulan. 3 bulan. Iya. Oke. Terus setelah itu kerja di mana? Setelah itu ya saya juga apa bantu tante saya, kan tante saya punya kayak satu apa ya, kayak Satu om. universitas. Ada universitas terbuka. Oke. Namanya Bina Monika di Bogor. Bina Monika, oke. Saya bantu buat input nilai mahasiswa dan Oh, lain-lain. oke. Saya masih nunggu apa diterima di salah satu sekolah gitu. Oke. Berarti melamar juga dong ke beberapa sekolah. Iya, melamar di beberapa sekolah. Oke. Berapa tahun di situ perbantuan di Bina Monika? Sebulan, hanya sebulan. Oh, sebulan. Iya. Dari itu kerja ke? Dari situ saya terima di salah satu sekolah swasta di Cibendung sini, ada SMK Sumpah Pemuda. Oh, Sumpah Pemuda. Oke. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke, di Sumpah Pemuda itu kalau nggak salah di Caringin ya? Iya, dicariin. Dalam lagi ya? Iya, Oke. Tarakan. Oke, itu sebagai apa di situ? Jadi guru seni budaya. Oh, seni budaya. Nyambung berarti ya? School, ya. Nyambung. Oke. Oke, berarti di SMP ya? Di SMK. Oh, SMK Sumpah Pemuda sebagai guru senior. Seni budaya. Udah berapa tahun berapa masuk? saya lulus 2018, 2019 langsung kerja di sana. Oh, karena emang tadi jadi guru tadi juga nggak lama ya? Iya, cuma Setahun itu. Sekarang 2021 berarti baru aktif setahun dong? Iya.
Karena kan kesininya kita udah nggak belajar bertemu pertemuan ya. Terus gimana tuh kalau misalkan kayak pandemi kayak gini ngajarnya gimana? Kita lewat media sosial ya, WhatsApp yang paling sering digunakan karena di Carakal, di Caringin itu kan sinyalnya kurang. Terus masih ada siswa yang belum punya handphone, punya HP. Ya. Jadi kita manfaatkannya WhatsApp, sama kalau yang nggak punya HP datang sendiri. Kalau misalkan untuk seni budaya berarti kan seni berhubungan dengan tari tadi kan. Iya. Nah itu ngajarnya gimana? Jadi Neng Ara simpen video joget sendiri ikutin ya gitu apa gimana? Kita nggak cuma satu arah gitu, yang maksudnya dua arah. Jadi kita kasih apresiasi video, liatin video, terus mereka lihat nonton videonya, terus latihan, perhatikan apa yang paling pentingnya, terus ya udah latihan. Kalau nggak punya kuota untuk kirim video, dan satu-satu dijadwal. Karena keterbatasan menggunakan Google Classroom atau Zoom juga nggak kuat gitu sinyalnya di sana. Masalahnya berarti berhubungan dengan sinyal ya? Iya, sama gadgetnya juga ada yang nggak punya. Nah itu cara menyikapinya bagaimana tuh kalau murid-murid yang nggak punya handphone? Ya kita suruh datang ke sekolah atau kita home visit langsung ke rumahnya. Jadi lumayan berat sih kalau di sana ya. Beda sama sekolah yang dekat kota atau yang udah lumayan bagus teknologinya, fasilitasnya. Oke. Saya rada bingung dan kaku nih kalau ngomong sama orang yang pendiam, bingung berein lah gitu nya. Ada ngomong naon dia. Tapi nggak apa-apa. Oke, Nara. Kalau misalkan ada murid misalkan gitu ya di mana di sana orang muda, dia pengen belajar untuk langsung ke sekolah gitu kan karena dia nggak punya handphone, itu tetap datang apa gimana? Apa yang ada jadwalnya? Tetap datang. Jadi tiba-tiba aja ada di sekolah, kok kamu mau belajar apa gitu. Jadi kita langsung kasih materinya langsung. Dia nanya kita langsung jawab gitu. Jadi kan dia nggak bisa ngabarin juga ya, atau kita juga tidak bisa mengabarkan ke mereka. Tapi serius zaman sekarang ada yang memang belum punya handphone juga? Ada, iya. Di sebelah sana, di atas ya, Caringin ke atas masih banyak. Mungkin pinjam ibunya bapaknya gitu? Jadi satu rumah satu HP, jadi bapaknya dibawa, atau nggak mereka menggunakan kontak orang tuanya. Jadi ya itu sih keterbatasan saat pandemi. Iya. Kalau misalkan ada di rumahnya ada fasilitas laptop atau HP, masing-masing udah alhamdulillah. Karena emang sekarang di masa pandemi ini luar biasa, semua orang baik orang kota, baik orang kampung, semuanya jadi orang marketing semua, jadi semua dijualin gitu ya. Handphone dijual gitu kan. Ya karena untuk kebutuhan sehari-hari udah susah gitu ya. Ya oke. Untuk Rara sendiri nih, kembali ke masa SMA ya. Masa SMA. Rara di SMA katanya juara satu ya? Juara satu di rankingnya. Nggak juara satu sih sayangnya gitu ya. Paling masuk ya 10 besar. 10 besar ya. Alhamdulillah. IPA ya? Iya. Kenapa ngambil jurusan kesenian? Kenapa ngambil IPA gitu kayak? Waktu SMA emang suka IPA, fisika termasuk salah satunya. Terus yang suka aja gitu ya pelajaran eksak. Cuman ketika kuliah mau jalur mandiri ke ada teknik lingkungan, saya tertarik juga sama teknik lingkungan. Tapi swasta gitu, tapi saya keburu keterima di negeri ya, daripada melakukan biaya lebih lagi gitu ya. Saya juga yang lumayan suka di seni gitu ya, udah saya masuk ke seni. Oke. Rara, berarti Rara berapa bersaudara nih? 3 bersaudara. Paling besar? Saya tengah-tengah, anak kedua. Yang pertama di mana sekolahnya? SMA-nya Semanit juga. Oh, Semanit juga? Sekarang nggak ada ya? Ada, tapi lagi pegang bayi. Oh, udah nikah. Oke. Terus Rara sama Ciawi. Adiknya juga? Adik saya di Bogor, di kota Bogor. Oh, bukan di sama Ciawi. Berarti yang sama Ciawi Rara sama kakak doang? Iya.
Saya bilang tadi Rara tuh mirip kakak kelas saya. Itu Gitu. mama saya. Hah? Itu mama saya. Oh, mamanya Rara. Ada nggak sekarang? Ada. Coba panggil. Mas, ini mas. Coba panggil. Mas, ini mas. Siapa namanya? Bu Awa atau ibu kamu? Hitsnya ibu Wawa. Kenapa enggak bilang? Tahu Panggil. Ah, Panggil dong, panggil. Bu Awa itu loh yang dia dulu penyanyi sebetulnya. Penyanyi dangdut, oh Alisa. Nah, ini dia. Sini. Nah, assalamualaikum. Nah, ini pemirsa. Ini adalah ibu tercinta dari Rara. Beliau juga adalah alumni SMA Ciawi yang mungkin buat teman-teman dari angkatan 89 pada kenal semuanya kan. Namanya silakan perkenalkan deh namanya. Ini saya mengulang. Ya nggak apa-apa kan saya juga baru tahu kalau ini ternyata anaknya Bu Wawa. Silakan. Iya, nama kerennya, nama keren namanya. Nama keren. Ya. Nah, Wawa. Nama aslinya Wiwi. Aku jauh. Nama aslinya Wulandari Agustina. namanya Sri Wulandari. Agustina. Sri Wulandari. Sejauh ke Wawanya. Angkatan 89. Oke, karena sebetulnya yang kita wanti Rara. Saya mau sama mama aja sama mamanya Rara. Rara ini sosoknya seperti apa sih? Pendiam, periang, apa gimana sih? Ya seperti ini. Dia pendiam. Pendiam ya. Tapi kalau misalkan di rumah dia aktif gitu. Aktif. Naon sakuan. Naon di Ya, biasa. apa namanya? Rame gitu. Paling rame? Pendiam tapi rame. Nah, ini yang saya bingung nih. Pendiam tapi rame. Tapi rame. Jadi hicim. Rame. Naon gitu. Saya ajak acaknya. Oke. Yang gini lah, Oke. cara. Oke. Untuk Bu Wawa sendiri kan tahun angkatan 89. Sudah pasti jauh dong antara perbedaan 89 dengan 2014 dari mulai sekolah dulu deh. Dulu rumah di sini belum kan? Di belakang SMA malah. Oh deket ngajol ogennya Sarua. Nah, itu waktu itu, Ngajol. itu waktu itu sekolah kondisinya seperti apa? Enggak seperti sekarang dong. Enggak, masih asli, masih tahun berapa ya? Saya SMP aja udah yang segitulah, masih keluar SMA masih. Masih begitu. Ada, sekarang masih ada pohon kelapa kan sih sekarang di depan? Kelapa udah nggak ada. Udah ada. Udah nggak ada ya? Belum ada pohon kelapa kan? Nah, tadi kita kan mau ngasih kue ada berapa pohon kelapa di situ kan? Oke, untuk kita sendiri rumah di belakang kan, kayak sama Ciawi. Nah, nikah tahun berapa? 92. Oke, 92. Suami orang SMA juga, SMA Smakbo ya. Oke, terus berarti lahir tahun Saya 97. lahir 97. Di rumah sini apa di belakang SMA Ciawi? Di belakang. Belakang Ciawi. Udah di sini. Udah di Oh di sini. Lupa. Oh, itu sahanya. Yang pertama. Oh yang pertama. Ya. Oke. Nah, kenapa menyekolahkan beliau ke SMK Ciawi kan SMA banyak waktu itu. Karena dulu kan apa namanya kayak kendaraan gitu ya. Kan masih susah ya. Transportasi lah gitu ya. Transportasinya masih ini yang deket aja. Kan udah bagus SMA. Iya, oke. Dan dulu juga kan udah kenal kan SMA. Iya, iya. Gitu. Iya. Karena apa namanya? Suka ini enggak curhat sama mama gitu kalau sekolah, Gibah. di sekolah seperti apa gitu. Suka Kalau gigi. misalkan kegiatan sekolah ya suka cerita gitu. Iya. Tapi kalau misalkan sampai kecil kayak pelajaran kayak misalkan apa remedial atau apa enggak sih? Enggak ya. Oh iya. Jadi diresin dari kayaknya udah res. Oh iya. Yang ngasih surat cinta nggak? Iya. Nah, hubungan dengan cinta. Iya. Di SMA punya someone? Ada. Mangicingan sih. Muridnya suka ada yang godain nggak? Ini calonnya dari SMA-nya juga. Oh, sekarang dari SMA Ciawi. Ciawi. Calonnya. Iya. Calonnya. Sekarang nih. Wah, murid apa guru?
Teman seangkatan. Oke, SMA jadi persiapan untuk Pasmina ya. Inisial. Pokoknya masih ada bahan untuk Pasmina. Tenang aja. Ada. Pasmina kan selamanya ada ya. Pasangan Kalau minggu nggak ada akhir. kurang paksakan, nggak mau kawin yang udah SMA. Katanya besannya mau polisi. Ush. Kan banyak bocoran. Nggak, saya memang saya udah tahu karena memang untuk paket prank udah saya buat. Sekalian. Oke, Rara, kembali Rara. pakai Ra, gimana perasaan Rara sekarang? Dulu kan sebagai anak ya, dan menjadi seorang murid. Sekarang Rara sendiri merasakan jadi seorang guru. Apa yang Rara rasakan? beda ya. Jadi rasa sekarang gimana susahnya dulu ketika merantau. Cuman Ya. ya alhamdulillahnya sudah nggak terlalu. Mau saya nyusahin gitu. Oh iya, emang kelihatan kamu nanyain saya, icing weh. Kajian guru ke. Ada beberapa maksudnya kejadian yang ya sebenarnya bukan salah saya, cuman akhirnya guru nyalahin saya gitu. Apa itu contohnya? Kayak jadi yang berisik teman saya, Oh. cuman karena saya ada di tempat Itu? tertekan, disalahinnya saya Oh. sampai Oh, siapa itu gurunya? Siapa Gurunya? Siapa gurunya? Bilang sama saya. Ampun lah. Enggak, ini mau konten. enggak sih, cuman kayak oh ya udah salah gitu, salah Kayak kita. salah ya salah Iya, iya, teman iya. sama saya juga kenapa ada di situ. Yang ini pertanyaan saya, ini guru apa enggak hafal? Yang bikin ribut dia, saking hicingnya cewek. Yang bikin ribut dia tuh. Mungkinkah itu? Aku tidak Enggak, mungkin kan produksi. itu hari pertama juga, jadi dia nggak tahu kali ya karena ya gitu. Oh, nggak tahu kamu cuma diam. Iya, karena baru aja. Baru ngajar. Oke, di malam. Nggak biasa. Di malam. Jadi kerasa juga sekarang kan Ah, banyak ya. siswa yang maksudnya susah untuk dikenalin, Hmm. terus sering ngantuk atau gimana, jadi kita harus tahu gimana. Iya. Sering. Yang kamu ajar ini kan SMK ya. Iya, So secara itu umurnya nggak jauh gitu kan? iya beda 5 tahun. 5 tahun ya. Maksudnya kan pasti kalau ada juga yang ngeliat gitu ya, anak-anak gitu kan. Iseng Ada godain. yang beda suka nggak sama gurunya? Nggak tahu sih, cuman kan ya sering jahil aja, cuma kayak kan kalau lewat dia Nah. nggak mau ikut. Oh. Secara gurunya cantik udah gitu masih muda lagi gitu kan. Namun dulu Sering diantarin pulang. oh. Abulin. Sudah dianterin? Ya karena kan jarang angkot ya di Oh. sana. Hmm. Nggak sering. Sering dianterin. Modus oke sih emang. Modus sekalian. Tapi masih dalam batas yang wajar, Iya, alhamdulillah. gitu kan. Ya kalau wajar lagi bayar lah ojeknya. Kalau kurang ajar panggil aja opung. Ya, oke, jadi itu ya, jadi merasakan oh ternyata jadi guru itu susah gitu kan, jadi guru itu tidak mudah gitu kan. Nah sekarang orang tua merasakan bahwa ternyata memang betul menjadi seorang guru itu susah dengan kondisi pandemi seperti ini kan, semua dari rumah anak-anakan, ada anak yang bandel lah segala macam lah, itu baru 1 murid loh. Ini bayangin 40 murid atau sampai 30 murid satu kelas, bagaimana caranya mengatur anak semua supaya bisa nurut kan gitu ya. Nah untuk kalau sendiri nih, apakah mau tetap stagnan atau stuck menjadi guru saja di situ? Apakah ada cita-cita lain selain ini? Kalau untuk stagnan juga mungkin ya, jadi saya mau improve juga. Tahun ini kan masih di sekolah pemuda gitu ya, masih jadi guru seni budaya, cuma saya mau coba untuk usaha juga, buka sanggar atau buka studio untuk tari, untuk pasar adat Oke. gitu ya. Sama untuk saya juga mau belajar untuk mempersiapkan, mudah-mudahan kalau ada rezekinya kalau bisa S2 ataupun
untuk ujian masuk beasiswa gitu ya. Kebetulan kemarin tidak diterima USN. Oh iya. Saya bukan, cuman yang mau dikejar juga tahun ini untuk beasiswa S2-nya. Iya. Oke. Bentar, Ibu Wawa ada telepon dari Kapolda. Izin dulu. Tapi bisa ngelihat ya tadi Ibu Wawa itu mungkin mudanya kayak gini kali ya. Iya. Zaman-zaman SMA kayak gini gitu ya. Cetakannya sama. Cetakan belajar ya. Oke. Untuk menjadi seorang guru tari sebenarnya gampang. Neng Wawa itu Neng Wawa. Gue salah ngomong Neng Wawa. Neng Lala itu gampang kalau untuk menjadi seorang itu karena emang kebutuhan untuk sanggar seni itu memang di Bogor mudah sekali, banyak orang yang memang senang juga, malah karena saya juga kan memang buka sanggar juga, memang ada beberapa murid beberapa Kang aku pengen dong anak aku belajar menari di mana. Nah kalau udah kayak gini tahu ada Rara di sini ya sudah, nanti akan di sini nanti karena kasih aja berapa pertemuannya, menerima dari murid umur berapa dan berapa, gampang itu, insya Allah bisa kita wujudkan lah ya. Nah untuk Rara sendiri sekarang nih ya, tadi kan sudah punya cita-cita, nggak mungkin stuck di situ semua, di sekolah lah sebagai guru gitu kan. Nah cita-cita yang paling yang sebenarnya ya yang pengen itu apa sih? Mau jadi apa sih sekolah? Ya untuk saya sih sebenarnya di belakang layar ya. Jadi saya dari zaman kuliah itu untuk tampil di depan jarang. Saya selalu megang di belakang panggung seperti lighting atau misalkan dekor, Gitu. atau yang bikin koreo. Oke. Jadi saya suka saya jadi untuk tampil di depan. Kalau misalkan sekarang disuruh mana nih untuk tampil ini saya nggak bisa. Pantesan untuk wawancara gini aja tadi ribut dulu di belakang. Hayo buru di belakang ibunya ya. Oke, jadi sebenarnya bakat yang ada dalam itu adalah tarian, terus dekorasi, gitu kali ya mungkin ya. Jadi apa ya, di belakang layar sebetulnya bukan bakat ya sih, ketertarikan saya sebenarnya di belakang layar untuk mewujudkan suatu pagelaran dari para seniman gitu ya. Oke. Kayak misalkan jadi koreografernya tim Pasar dan Ebi, Kang Oke. Ebi yang lumayan terkenal di Bogor ya, itu saya yang di belakang layarnya buat koreonya. Jadi keinginan saya itu sebetulnya untuk membuat wadah kayak ini sebenarnya rada jauh sih, cuman ya jadi kayak cita-cita yang lumayan apa ya, bisa nggak ya, saya juga masih ragu, cuman untuk membuat art studio, jadi studio seni. Jadi saya di baliknya ada make up, kostum, koreo, lap dance, laboratorium dance gitu ya, dance laboratorium dan lain-lain gitu ya, semuanya yang di belakang layar. Untuk yang terkenal silahkan murid saya semua. Oke, baik. Tepuk tangan dong buat ini, mudah-mudahan akan dilihat oleh Kemendikbud masalah dengan pendidikan kesenian ya, karena ini akan berhubungan dengan kesenian. Oke. Di Sunda itu ada tarian namanya Bajidor Kahot. Tahu ya? Bisa dong. Saya cuma kalau untuk tampil di depan, karena mohon maaf banget ya, soalnya dari zaman kuliah saya udah Tidak mau tampil di depan. Iya. Ya udah sekarang di belakang kamera bisa. Perwakilan Iya, karena oke, nih. ketika kuliah kan saya udah hijab gitu Oke. ya, jadi saya mau untuk tari di depan layar. Oke, ngerti. Oh ibunya aja. Oke. Yang lari ibunya. Ibunya diwakilin. Oke, saya paham. Nanti intinya adalah memang untuk seni Sunda Jaipongan ini kan memang banyak ragamnya ya, tarian juga banyak juga. Dan mungkin karena memang sudah bilang bahwa dia pengennya di belakang layar aja,
Ya kan, jadi mohon maaf nih ada beberapa permintaan dari WA yang masuk ya, dan permintaan yang masuk ya untuk untuk tampil jaipongan atau nari. Mohon maaf tidak bisa ditampilkan sekarang ya. Nanti diganti sama Bang Opung aja ya. Bisa, sekarang juga bisa. Jangan. Ya, si kabur. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Atau boleh diwakilkan dengan Kang Opung ya. Kita sambut Topeng. Oh, topeng. Oke. Barusan. Mau topeng balik lagi nih. Oke, Kang, terima kasih banget ya waktunya. Semoga sukses nih di sekolah yang di Semangat Muda ya. Sama itunya dia punya sanggar juga. Ya, sanggar ini namanya apa? Studionya? Waras Studio. Waras. Wara. Wara. Angkatan juara. Wawadana. Wih. Itu di mana itu? Di mana? Di mana? Itu Waras Studio itu di sini tempatnya. Cuman untuk sanggar kita belum buka ya. Kita baru buka di fasilitas upacara adat sama sound system. Ya udah itu aja. Oke. Nanti kalau Kalau pengen daftar gitu gimana caranya? Kalau pengen daftar silakan ada Instagramnya Wara Studio. Wara Studio itu ada linknya. Tinggi bawahnya. Atau kontak saya nanti di sana ada kontak WhatsApp juga di Instagram. Oke. Bisa 10%. Oke ya, jadi buat teman-teman semuanya di Bogor dan sekitarnya yang ingin bergabung dengan Waras Studio, silahkan bisa hubungi langsung di Instagramnya Waras Studio dengan hashtag Kang Gede MC. Naon. Wara nah, Waras Studio ya. Oke, baik, terima kasih untuk Wara. Ada kuis TSM ini? Tidak ada kuis. Dan sekali lagi terima kasih buat Wara. Iya, maksudnya dua-duanya Wara dan Rara. Kayak wae orang. Dan terima kasih buat waktunya ya. Mohon maaf udah direpotin nih rumahnya. Saya Wawa dan Neng Rara, terima kasih sekali lagi. Ya, sekali lagi buat teman-teman semuanya ya yang ingin belajar tarian ya atau studio musik, maksudnya musik, main musik. Bukan studio tari. So, studio tari ya. Ya, intinya ingin belajar tari boleh langsung hubungi Rara ya. Dan tentunya juga bisa menghubungi tim-tim Semapur ya. Ada admin di sana, ada Tech Sally ya yang bisa menghubungi langsung dengan Rara gitu. Baik, karena tidak ada kuis ya, kita cukupkan untuk wawancara pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kita bicara bisa ngomong Aji Bensgai ya. Aji Bensgai bisa ya. Itu di depan kamera loh, bisa. Oh kan? iya. Ajiban guys. Oke ya. Semapur Aji Bensgai. Kesana ya. Oh iya. Aji Bensgai. Sekali lagi Semapur Aji Bensgai. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.